Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Video kali ini saya akan membahas ini sebuah materi yang agak spesial ini saudaraku ya. Jadi mengapa sih para penderita asam lambung ini kok gairah terhadap pasangan ini menurun? Apa penyebabnya? Bagaimana cara menanganinya? Simak videonya dengan baik-baik. Pastikan di posisi santai supaya Anda semua paham. Tapi yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di-like videonya, karena itu bisa membangun channel ini supaya terus berkembang, bermanfaat, dan insya Allah menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Oke saudaraku, langsung saja ke pembahasan. Jadi mengapa kok para penderita asam lambung ini rata-rata gairah terhadap pasangan itu kok menurun? Apakah Mas DJ dulu seperti itu? Ya, ya saya dulu ya seperti itu. Dan apakah lama? Ya cukup lama. Pertama jelas gini saudara ya. Pahamilah, sekali lagi saya bicarakan ini, kita kan lagi sakit. Jangankan kita mau gairah terhadap pasangan. Oh kita berjalan 10 meter, 15 meter saja ngos-ngosan. Gitu ya logikanya. Kita mau tidur saja masih gelisah, terasa tidak nyaman. Apalagi tidur dengan pasangan. Wah, biasanya sudah trauma duluan. Dulu pernah, tapi langsung deg-degan. Oh, napas saya pendek. Waduh, dulu pernah itu. Tapi kok rasanya mau putus napas. Wah, jadi memang seperti itu rasanya. Pertama ya jangan panik. Memang seperti itu. Terus kemudian kalau Anda panik, itu akan menjadi sebuah trauma tersendiri. Nanti Anda kemudian waktu dalam jangka agak panjang ini, trauma ini terlalu diingat-ingat terus. Nah, ketika Anda terlalu mengingat-ingat, ya maka trauma itu tidak akan hilang-hilang. Nah, yang jelas pahamilah memang hal itu wajar karena kan kita lagi sakit. Terus gini, ya mengapa kok bisa menurun? Ya karena selain kita memang sakit kan yang sakit kita kan pencernaan. Terus terang dari awal video namanya kita sakit pencernaan ini semua anggota badan ini semua merasakan dampaknya. Jadi yang mata kita tidak fokus, eh, gampang keliengan, nafas kita ngos-ngosan, lemah, letih, lesu, males. Ya termasuk terhadap pasangan pun kita berpikirnya sudah gimana ya? Kayaknya kayak nggak maulah, kayak males. Memang seperti itu. Nanti kalau keadaan kita sudah bisa membaik dengan seiringnya waktu, insya Allah semua itu akan normal kembali. Perlahan-perlahan akan normal. Nah, tapi gimana Mas? Saya ini sudah merasa sehat. Saya ini sudah bisa ngapa-ngapain. Kok tetap saja gairah terhadap pasangan saya ini kok masih saja kurang ini. Bagaimana Mas? Karena gini ya saudaraku ya, terus terangnya bagi kita yang sudah berkeluarga, eh, ketika kita terhadap pasangan itu kurang menafkahi batin, biasanya pun di dalam rumah tangga itu akan sering cekcok. Jadi bagi Anda yang belum menikah, disimak videonya pun tidak masalah untuk pengetahuan di masa yang akan datang. Nah, yang jelas gini saudaraku ya, ketika Anda ingin berhubungan dengan pasangan Anda dan kondisi Anda itu memang sudah mulai bagus, itu silahkan, tidak masalah. Yang penting jangan kelelahan. Jangan kita gimana ya, kan kadang-kadang, wow, yang ngebut lah, wow, yang kebanyakan gaya, oh jangan, santai saja. Karena apa? Itu seperti jalan sore ya, ketika kita lelah, ketika badan kita bergerak terlalu dipaksa dan waktu agak lama, itu biasanya akan menimbulkan sensasi yang sangat tidak nyaman. Yang jelas napas menjadi sesak, kembung, terus keling-kelingan, mungkin terasa kepala ini berat sekali. Ya biasanya memang seperti itu. Nah, tetapi ketika Anda yang memang sudah mulai aktivitas sudah mulai banyak, terus rasa capek itu juga sudah jarang Anda rasakan, rasa malas itu sudah jarang Anda rasakan, sensasi di perut sudah banyak sekali mereda, tinggal sisa sedikit-sedikit, mungkin hanya kembung sesekali, mungkin hanya tidak plong sesekali. Nah itu ada terapi tersendiri. Nah disimak videonya. Jadi seperti ini contohnya.
Ini kalau melihat bentuknya bonekanya sepertinya boneka laki-laki ini. Jadi gini saudaraku ya. Ini contoh. Jadi ketika kita terkena asam lambung, di bagian pinggang. Nah, gini dulu. Kita kan kalau mandi, saya sangat menyarankan dari video saya yang awal-awal itu pun mandi pakai air hangat. Nah, air hangat yang untuk kita mandi itu kan tidak terlalu panas. Nah, ketika Anda mengalami masalah yang seperti saya ceritakan tadi, itu bisa dipakai, tetapi air yang kita pakai itu lebih agak panas sedikit dibanding air yang untuk mandi. Ya, paham ya? Jadi agak lebih panas sedikit dibanding air yang untuk mandi. Nah, itu bisa kita pakai pertama ketika kita sudah menyiapkan airnya, kita taruh di bak apa di kamar mandi, pokoknya yang jelas di dalam ruangan tertutup ya, di kamar mandi lah. Terus pertama kita siramkan di bagian pinggang. Nah, di pinggang sini, jadi kita siram sampai ke kaki. Jadi semua dari sini ini kena. Nah, ini kena. Nah, kena air semua, air yang agak-agak hangat tadi, yang lebih hangat daripada air untuk mandi. Kemudian disiram sekitar 3 kali sampai 5 kali kita siram-siramkan. Supaya apa? Untuk melancarkan peredaran darah yang ada di sini. Ya, yang di paha, terus yang di area di bawah pinggang ini. Tapi jangan kepanasan airnya. Nanti kalau kepanasan jadi telur rebus ini. Ini bonekanya saya membuat contohnya yang laki-laki ya saudaraku. Kalau yang perempuan kayaknya susah. Terus ketika sudah disiramkan, nah di area paha itu kita urut arahnya ke atas. Nah, ini paha misal ya. Ini kita urut arahnya ke atas. Sampai beberapa kali. Jadi posisi nyiram ini bagaimana, Mas? Tegak apa duduk? Posisi nyiramnya kita berdiri. Setelah itu kita duduk. Nah, duduk selonjor, kita urut paha kita bagian depan ke atas sampai beberapa kali, sekitar ya 20 sampai 30 kali. Terus sebelahnya. Terus di area pinggang yang mepet ke paha, ini juga kita urut-urut sedikit-sedikit supaya aliran darah yang di sini lebih lancar. Karena apa? Ketika kita siram pakai air hangat, itu otot-otot akan rileks. Nah, disitulah waktunya kita bantu dengan pijatan supaya lebih lancar peredaran darahnya. Nah, sampai berapa kali, Mas? Setiap mandi sore. Nah, diingat nggak? Setiap mandi sore sampai terasa hasilnya. Bisa Anda rutinkan sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan ya, terserah sampai Anda merasakan hasilnya. Nah, gitu ya saudaraku ya. Yang jelas gini, pertama, benahi dulu pola pikir kita. Nah, benahi dulu pola makan. Benahi dulu pola istirahat. Jalan sorenya dirutinkan. Minumnya yang banyak. Nah, itu yang utama-utama dulu. Masalah ini kan bonus. Nah, yang jelas setiap kita yang mengalami penderita asam lambung ini ya rata-rata merasakan seperti ini. Karena apa? Untuk supaya bisa begini, ini perlu konsentrasi. Sedangkan pikiran kita kan semrawut, kita cemas. Pernah melakukannya, tapi kok nafas langsung tidak plong. Nah, karena apa itu tadi? Diporsir. Coba Anda itu santai, dirilekskan saja. Gitu loh ya. Jadi ketika Anda sudah bisa memahami diri Anda, mudah-mudahan apa-apa yang Anda lakukan itu tepat. Ketahui semua penyebab-penyebab yang Anda keluhkan. Ketika Anda sudah mengetahui penyebabnya, hindari supaya tidak merasakan efek negatifnya. Nah, gitu. Seperti video saya yang kemarin, sakit kepala. Nah, ketika kita sakit kepala, ini sulit. Terus terang sulit karena ketika kita konsentrasi ya, ini kan memerlukan pompa darah yang berlebih, gitu saudaraku ya. Sedangkan kepala kita nyut-nyutan. Nah, jadi sulit sekali. Sudah hampir-hampir begini, nyut-nyut kepalanya. Wah, akhirnya tidak jadi gitu loh ya. Jadi ketika Anda sudah paham, ya mudah-mudahan semua akan
normal, Anda akan segera sembuh. Jadi kesimpulannya apa? Sebelum Anda melakukan terapi ini, pastikan dulu Anda sudah rutin jalan sore, pastikan keluhan Anda sudah banyak berkurang, pastikan dulu anxiety Anda sudah banyak menurun, keluhan-keluhan sensasi-sensasi sudah banyak berkurang. Nah, mudah-mudahan Anda akan kembali normal, termasuk yang ini. Nah, gitu saudara ya. Nah, untuk saudara kita yang akunnya bernama RLY dan Uci dan siapapun Anda yang mengalami keluhan yang sama, masalah ini tadi, silahkan Anda rutinkan. Mudah-mudahan Anda akan segera merasakan manfaatnya. Nah, gitu saudara ya. Jadi jangan panik, jangan nanti, waduh, apa ya nanti impoten apa-apa. Oh tidak, memang seperti itu kok. Yang jelaskan kita butuh fokus untuk melakukan itu, kita butuh konsentrasi. Nah, konsentrasi fokus ini tadi sedang terganggu. Dan pesan saya, saudaraku ya, jangan mengonsumsi yang aneh-aneh untuk bisa Anda menaikkan gairah Anda. Karena nanti takutnya berefek di lambung kita. Yang jelas fokuskan dulu saja ke lambung kita. Mudah-mudahan semua akan kembali normal. Oke saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Jika ada benarnya, itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan kita semua sembuh berjamaah. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.